Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa bertemu lagi secara online di KBM online pada pertemuan yang kedua ini ya. Setelah kalian sudah tadi mengisi daftar hadir, sekarang Ibu mau melanjutkan materi yang minggu kemarin. Materi minggu kemarin masih kita membahas tentang bilangan bulat. Begitupun dengan pertemuan kali ini. Kita akan membahas tetap atau masih tentang bilangan bulat. Hanya saja kalau kemarin kan itu dasar-dasarnya apa sih bilangan bulat itu, terusnya pengoperasian penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bantu ya, atau menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang yang akan Ibu bahas itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada sifat-sifat operasi bilangan bulat ya. Sifat-sifat operasi bilangan bulat yang intinya itu sebenarnya ada dua sifat. Yang pertama itu ada sifat operasi untuk penjumlahan. Yang kedua ada sifat operasi untuk perkalian. Kenapa Ibu ambil dua? Karena untuk penjumlahan ini kurang lebih sama dengan pengurangan ya. Sedangkan kalau perkalian ini kurang lebih sama dengan pembagian. Jadi yang Ibu ambil hanya dua pokok saja, penjumlahan dan perkalian ya. Yang bagian A silahkan kalian baca di buku paket matematika yang sudah kalian terima ya. Apa itu sifat operasi penjumlahan itu apa saja, terus juga sifat operasi perkalian juga apa saja. Silahkan kalian baca dan kalian pahami bagaimana maksudnya dari per poin sifat-sifatnya ya. Kalau begitu Ibu akan lanjut untuk ke bagian yang B, yaitu operasi bilangan bulat. Yang Ibu akan bahas yang pertama kali adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Hanya saja kali ini yang Ibu bahas adalah tidak menggunakan garis bilangan ya. Jadi contoh Ibu punya 7 tambah 3, pasti kalian sudah bisa menghitung dengan jari kalian ya, atau di luar nalar kalian lah, pasti hasilnya adalah 10 ya. Terus misalkan Ibu punya lagi min 5 ditambah 7, hasilnya adalah negatif hasilnya adalah 2. Maaf ya, ini enggak ada negatifnya ya. Jadi gini, kalau misalkan ada operasi penjumlahan atau pengurangan, di sini ada tanda negatif. Jadi ibaratkan saja kalau negatif itu artinya adalah hutang. Kalau positif itu artinya adalah bayar ya. Jadi artinya gini. Negatif tadi artinya adalah hutang, sedangkan positif itu adalah artinya bayar. Jadi kalian tuh punya hutang 5 dan dibayar 7, ya kan? Hutangnya 5 dan dibayar 7. Apakah hutangnya sudah lunas? Sudah, tapi bayarnya lebih berapa? Lebih 2. 2 ini bukan hutang kan? Artinya dia lebih, berarti lebih itu tandanya positif ya. Berarti artinya kamu punya kelebihan poin 2. Ya, contoh lagi misalkan Ibu punya minus 10 ditambah misalkan 8 ya kan. Oke, kita pakai konsep hutang bayar. Punya hutang 10 dibayar 8. Ingat, hutang kamu 10 tapi dibayar 8. Hutangnya sudah lunas belum? Belum ya, masih ada hutang kan? Kalau masih ada hutang berarti tulis negatif. Hutangnya ada berapa lagi kalau dibayar 8? Hutangnya ada 2 lagi, berarti hasilnya adalah negatif 2 ya. Contoh lagi ya, ini contohnya mungkin agak panjang. Misalkan Ibu punya negatif 15 dikurang dalam kurung negatif 3 sama dengan, nah sekarang kalian bisa tetap pakai prinsip hutang bayar, hanya saja setelah kalian mengoperasikan tanda yang ketemu tanda. Contoh gini, ini kan di sini 15-nya negatif. Negatif 15 dikurang negatif 3. Ada tanda negatif yang ketemu dengan tanda negatif. Kalau ada tanda yang berhadapan, ini sama kalian wajib dikali. Ingat, wajib dikali kalau ada tanda berhadapan. Kan? Ini wajib dikali jika ada tanda yang berhadapan. Kebetulan di sini tanda yang berhadapan adalah negatif dengan negatif. Ingat, negatif kali negatif hasilnya pasti positif. Negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif.
Positif kali positif hasilnya adalah positif, ya. Jadi tolong nanti di video ini hal-hal yang dianggap kalian penting atau misalkan ini mah semuanya penting, saya mau catat, silahkan catat, ya. Biar nanti kalian istilahnya dengan mencatat itu artinya kalian sudah mulai memahami dan mulai menghafal, ya. Itulah fungsinya kalian untuk mencatat. Jadi insya Allah kalau kalian mencatat satu persatu materinya yang ibu berikan, insya Allah kalian paham, dan insya Allah nanti kalau ada ulangan atau ujian kalian bisa, gitu ya. Atau kalau ada soal lah ya, bisa insya Allah ya. Nah, kita lanjutkan ya. Kalau begitu tadi kan ada tanda ketemu tanda, berarti harus dikalikan kan. Nah, kebetulan di sini yang dikali adalah negatif dengan negatif. Negatif kali negatif itu hasilnya adalah positif. Kita tulis ulang, berarti negatif 15. Tadi tandanya apa? Kalau dikali hasilnya adalah positif. Positif apa? Karena ini negatif sudah dikalikan negatif hasilnya adalah positif, maka di sini 3-nya langsung ditulis saja. Ditulis adalah 3. Ya, sama dengan kalau kayak gitu kita sudah bisa menggunakan prinsip hutang bayar karena tidak ada tanda yang berhadapan lagi kan? Oke, langsung. Hutangnya berapa? 15. Dibayar berapa? 3. Punya hutang 15, dibayar 3, masih punya hutang nggak? Tentu masih. Hutangnya masih berapa lagi? 12. Ternyata hasilnya adalah negatif 12, ya. Ibu kasih contoh lagi. 10 ditambah min 7 sama dengan, nah, lihat, kalian bisa menggunakan prinsip hutang bayar asalkan tidak ada tanda yang berhadapan, ya. Masih ada tanda yang berhadapan tidak? Masih, tentu. Apa ini? Positif dengan negatif, ya. Tadi kata ibu, kalau ada tanda yang berhadapan dia wajib dikali. Sekarang positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Jadi kalian terus ulang. Jadi ini hanya berapa? 10. Positif kali negatif adalah negatif. Karena ini tanda sudah dihasilkan, berarti yang belum diajak adalah angka 7. Berarti 10 kurang 7 hasilnya adalah 3. Gitu ya. Mau contoh satu lagi? Oke, ibu kasih contoh. Misalkan contohnya lagi adalah minus 12 ditambah min 7, ya. Ada tanda yang berhadapan tidak? Ada. Positif dengan negatif. Harus diapakan kalau ada yang berhadapan? Harus dikali. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Berarti ibu tulis ulang dulu. Di sini berapa? Negatif 12. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Berarti dikurang. Karena ini sudah dikali, berarti sisa angka berapa? 7. Berarti dikurang 7. Oke, sekarang karena tidak ada tanda yang berhadapan, kalian bisa menggunakan prinsip hutang bayar. Punya hutang berapa? 12. Nah, di sini 7 itu ternyata depannya tanda negatif juga. Sedangkan negatif itu artinya adalah hutang. Ternyata punya hutang 12, tapi dia ngutang lagi 7, ya kan? Sekarang hutangnya lunas apa enggak? Enggak dong, malah makin banyak. Berarti kalau makin banyak atau masih punya hutang, tandanya adalah negatif. Nah, sekarang kalau gitu hutangnya jadi berapa? Karena dia sudah ngutang terus dia ngutang lagi 7, maka sekarang hutangnya nambah banyak. Jadi berapa hutangnya? Tinggal tambahkan 12 tambah 7 berapa? 19. Berarti hutangnya adalah 19. Atau artinya min 12 tambah min 7 hasilnya adalah negatif 19. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini untuk operasi penjumlahan dan pengurangan tanpa menggunakan garis bilangan? Kalau tidak ada, ibu lanjut ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya itu adalah perkalian. Kalau tadi itu tentang penjumlahan dan pengurangan, selanjutnya kita belajar tentang perkalian. Ini benar-benar hanya mengingatkan kembali materi waktu SD ya. Dan ibu di sini juga tidak akan menanyakan lagi perkalian 1 kali 1 berapa, 1 kali 10 berapa, atau perkalian 10 kali 10. Setidaknya ya, kalian itu sudah wajib hafal perkalian 1 sampai dengan 10 di jenjang SMP ini ya. Kalau kalian perkalian saja tidak hafal, otomatis pembagian juga kalian pasti kurang. Kalau pembagian juga sudah kurang, pasti materi-materi matematika yang lebih sulit lagi kalian tidak akan bisa mengejarnya ya. Jadi ibu harap kalian di jenjang SMP ini kalian sudah bisa menghafal perkalian 1 sampai dengan 10. Jadi artinya 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3, 1 kali 10 sampai 10 kali 10 gitu ya.
Kita lanjut perkalian ya. Di sini Ibu punya contoh 6 kali 2. Kalau ini gampang banget ya. 6 itu tandanya positif, 2 juga tandanya positif. Ingat, kalau tidak ada tandanya berarti dia itu bernilai positif ya. 6 kali 2 atau tandanya dulu deh kita kalikan. 6 punya tanda positif, 2 punya tanda positif juga kan. Positif kali positif, kita lihat. Positif kali positif hasilnya pasti positif. Dan ingat, positif itu nggak perlu harus dituliskan tandanya ya. Jadi hasilnya pasti positif kan. 6 kali 2 hasilnya adalah 12. Jadi sebenarnya hasilnya adalah positif 12 atau hanya 12 saja. Oke, contoh yang kedua, di sini Ibu ganti negatif 2 kali 7. 2 tandanya negatif, sedangkan 7 tandanya positif. Kalikan dulu tandanya. Negatif kali positif, kita lihat. Negatif kali positif hasilnya negatif. Kita tulis dulu negatif tandanya. Sekarang baru kita kalikan angkanya. 2 kali 7 hasilnya adalah 14 gitu ya. Nah, kalau misalkan sekarang Ibu ganti tidak mengalihkan angka tapi mengalihkan huruf. Misalkan Ibu punya 2 kali M. Hasilnya 2 kali M pasti hasilnya adalah 2M ya. 3 kali M kali A hasilnya, ini huruf pasti tidak akan punya hasil perkalian ya, atau tidak akan punya hasil penjumlahan, tidak akan punya hasil pembagian, dan juga tidak akan punya hasil pengurangan. Jadi kalau misalkan ada huruf ya tulis aja hurufnya semua. 3 kali M kali A berarti hasilnya 3MA gitu ya. Terus kalau misalkan Ibu punya lagi min 2 kali A kali B, ya kan? Ini tulis aja semua ya, min 2 AB gitu kan. Terus Ibu punya lagi misalkan min 2 kali min 3A kali C sama dengan, nah ini agak beda ya. Di sini kita punya ada angka, di sini juga ada angka, tapi angkanya diliputi dengan angka di variabel A. Nah, kita kalikan aja nggak apa-apa. Tapi kita kalikan tandanya dulu. Si 2 punya tanda negatif, si 3 juga punya tanda negatif. Berarti negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Ingat, positif tidak perlu harus ditulis tandanya. Ya ingat, hasilnya adalah positif. Kita kalikan angkanya sekarang. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Nah, ingat, huruf itu kata Ibu tidak akan punya hasil. Berarti ada huruf A sama huruf C, kalau dihasilkan adalah AC. Ya, jadi hasilnya adalah 6AC. Gitu. Ada pertanyaan untuk perkalian? Kalau nggak ada, berarti bisa kita lanjut untuk materi pembagian. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembagian ya. Di sini Ibu punya contoh 6 bagi 2. Nah, kalau ini gampang banget ya. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Terus Ibu punya kalau 10 bagi min 5 hasilnya adalah, nah ingat ini ada tanda ya, 10 tandanya negatif, 10 tandanya positif, 5 tandanya negatif. Ini patokannya sama masih di sini walaupun pembagian ya. Walaupun ini kali, ini tetap nanti kalau pembagian hasilnya tetap sama. Negatif bagi negatif hasilnya adalah positif. Positif bagi negatif hasilnya negatif. Negatif bagi positif hasilnya adalah negatif. Positif bagi positif hasilnya adalah positif. Gitu ya. Karena yang satu positif, yang satu negatif, kita lihat positif bagi negatif hasilnya adalah negatif. Berarti tulis dulu negatif. Baru kita operasikan angkanya. 10 bagi 5 hasilnya adalah 2. Ternyata 10 bagi min 5 hasilnya adalah min 2. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak, misalkan Ibu kasih contoh lagi. Min 8 dibagi min 2, ya kan, gini ya. Di sini 8 tandanya negatif, di sini 2 tandanya juga negatif. Dan di sini operasinya adalah pembagian. Negatif kita tandanya dulu ya. Negatif bagi negatif. Kita lihat, negatif bagi negatif tandanya positif. Enggak usah ditulis ya positifnya ya. Langsung kita bagi angkanya. 8 bagi 2 hasilnya adalah 4. Berarti hasilnya adalah 4. Ternyata hasil dari negatif 8 dibagi negatif 2 hasilnya adalah 4. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Selanjutnya masuk ke materi perpangkatan. Sama, ini juga pasti sudah kalian dapatkan waktu kalian masih SD ya. Di sini perpangkatan Ibu kasih contoh 6 pangkat 2. Ingat, pangkat itu artinya adalah
perkalian berulang sejumlah pangkat. Ya kan? Ingat, pangkat itu artinya adalah perkalian berulang sejumlah pangkat. Contoh, 6 pangkat 2. Di sini kan pangkatnya 2. Ya, otomatis operasinya harus dikalikan. 6 itu pangkat 2, berarti dikalikannya sebanyak berapa kali? Ya 2 kali, berarti otomatis 6-nya harus ada 2 kali, berarti 6 kali 6. Kalau misalkan 6-nya pangkat 3, otomatis artinya adalah 6-nya ada 3 kali, tapi operasinya harus dikali, berarti 6 kali 6 kali 6. Gitu ya. Terus di sini Ibu punya min 3 pangkat 3. Ingat, beda antara yang atas sama yang bawah. Ibu tulis beda. Kalau yang atas yang di dalam kurung adalah negatif 3, dipangkatkan 3. Kalau gitu si 3 punya siapa? Si 3 pangkat ini punya siapa? Punya min 3. Berarti min 3-nya harus berapa kali dikalikannya? Harus 3 kali. Berarti artinya min 3 kali min 3 kali min 3. Nah sekarang kita perhatikan yang bawah. Ini beda banget dengan yang atasnya ya. Kalau yang di dalam kurung yang atas itu adalah negatif 3, sedangkan yang bawah itu yang dikurungin hanya angka 3-nya saja, sedangkan negatifnya di luar. Kalau kayak gitu, ini bagaimana penulisannya? Nah lihat, yang jadi pangkat 3 adalah angka 3 saja, berarti negatifnya tulis ulang dulu, baru kalian kurungi. Nah sekarang 3-nya pangkat 3, ditulis berapa kali 3-nya? 3 kali, berarti 3 kali 3 kali 3. Oke. Kita hasilkan dulu deh yang ini ya, maaf. Di sini negatif kali negatif hasilnya apa? Positif. Ingat, negatif kali negatif hasilnya positif. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Berarti di sini hasilnya adalah negatif. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27 ya. Oke, kalau yang ini hasilnya adalah ini negatifnya di luar, berarti 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Berarti hasilnya adalah karena minnya ada 1 di luar, berarti min 27. Ya, sama ya. Tapi ini tidak berlaku untuk soal-soal apabila pangkatnya genap. Jadi tolong nanti kalau misalkan pangkatnya genap, kalian jabarkan seperti ini, kayak gini ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah akar kuadrat. Nah, di sini kuadrat itu, ingat ya, kuadrat itu adalah pangkat berapa kalau kuadrat? Pangkat 2 ya. Akar kuadrat itu atau akar ya, akar itu kebalikannya dari pangkat. Ya, misalkan Ibu punya, kalau bentuk pangkatnya di sini adalah 6 pangkat 2, berarti kebalikannya ya, atau lawannya adalah, kalau bentuk akarnya berarti akar 6 ya. Bu, 2-nya kemana? 2-nya sebenarnya ada di sini, tapi karena bentuknya akar kuadrat berarti 2-nya nggak usah ditulis ya. Contoh lagi, 3 pangkat 2, berarti ini lawannya ya, lawannya jadi apa? Akar 3. Pokoknya kalau dia pangkatnya 2 jadi akar. Terus punya lagi 5 pangkat 2, berarti lawannya adalah akar 5. Bagaimana kalau Ibu punya 6 pangkat 3? Apa lawannya? Kalau yang ini kan pangkatnya 2, pangkatnya 2, berarti dia akar 6. Di sini akar 3, di sini akar 5. Bagaimana dengan 6 pangkat 3? Kan ini bukan pangkat 2 sekarang. Sama bentuknya akar, ini 6. Nah, sedangkan tadi kan kalau kata Ibu di luar akar ini sebenarnya ada angka 2. Tapi kalau angka 2 nggak usah ditulis. Bagaimana kalau yang angkanya lebih dari 2, misalkan 3, 4, 5, nah baru boleh ditulis, berarti di sini ada angka 3. Contoh lagi, 2 pangkat 5, berarti lawannya adalah akar 2, di luarnya 5. Tuh, 3 pangkat 7, berarti lawannya akar 3, di luarnya 7. Oke, mengerti sampai situ? Ya. Nah, terus Ibu juga belum mengajarkan. Nah, ini Ibu lanjut ya. Misalkan akar 9. Berapa sih hasil dari akar 9? Hasilnya 3. Ingat tadi di luar ada angka berapa? Kalau akar itu ada angka 2, cuman tidak ditulis ya. Bu, kenapa Bu hasilnya 3? Artinya gini. Bilangan kembar kalau dikalikan 2 kali hasilnya 9 berapa? 3. Contoh, 3 kali 3 hasilnya 9 kan? 3 sama 3 kembar kan? Dikalikannya 2 kali, hasilnya 9, berarti akar 9 adalah 3 gitu ya. Akar 25 berapa? Pasti 5.
Kenapa? 5 kali 5 hasilnya 25. Berarti bilangan kembarnya siapa? 5, berarti 25. Ya. Coba sekarang kalau Ibu ini akar pangkat 3 dari 8. Sekarang beda lagi. Ya. Kalau ini tadi kan pangkat 2 nih. Yang ini pangkatnya pangkat 3. Artinya gini, cari bilangan kembar, tetap bilangan kembar kalau dikalikan 3 kali hasilnya 8. Berapa ya kira-kira? Ingat, dikalikannya 3 kali. Kalau ini kan dikalikannya 2 kali ya. 3 kali 3, ini kan 2. 5 kali 5, ini kan 2. Sekarang, bilangan kembar kalau dikalikan 3 kali hasilnya 8. Kira-kira berapa? 2, betul? Karena 2 kali 2 kali 2. 3 kali kan ya? 2, 2, 2. 3 kali ya. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Ternyata bilangan kembarnya adalah 2. Ternyata akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Ya. Ada pertanyaan sampai situ? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, di sini Ibu punya contoh ya. Ibu belum tulis ini contoh ya. Di sini ada min 2 ditambah titik-titik yang hasilnya 7. Berarti artinya min 2 ditambah berapa sih biar hasilnya 7? Nah, misalkan saja Ibu kasih di sini nilainya adalah A. Misalkan ya, tadi kan titik-titik, sekarang Ibu kasih nilai A. Cara mengerjakan ini, caranya gini. Kita lihat siapa yang mengikuti variabel yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah nilai A. Sekarang siapa sih yang ikut sama si A? Yang ikut sama si A adalah negatif 2. Ingat, yang ikut sama si A adalah negatif 2. Ya, sekarang artinya kalau si negatif 2 yang mengikuti berarti lawannya negatif 2 adalah positif 2. Berarti kedua ruas, ini misalkan ruas kiri, yang ini adalah ruas kanan. Berarti artinya kedua ruas kalian harus tambah 2. Bu, kenapa tambah 2? Karena lawannya negatif 2 adalah tambah 2 atau positif 2. Jadi nanti kalian tulisnya gini. Min 2 ditambah A. Tadi apa lawannya negatif 2? Positif. Positif itu tandanya apa? Ya ini positif 2 sama dengan 7. Jadi 2 ini juga harus ditambah 2 juga ya. Karena di kiri ditambah 2, maka yang kanan juga ditambah 2 gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini berarti, nah sekarang lihat. Di sini kalian lihat yang bentuk angka aja ya, jangan yang lihat bentuk huruf ya. Di sini berarti ada negatif 2, di sini ada positif 2. Ingat, kita pakai prinsip hutang bayar. Punya hutang 2, dibayar 2. Hutangnya impas enggak? Lunas ya? Ada lebih enggak? Enggak ada, berarti bisa kita coret ini. Berarti sisa angka siapa? A sama dengan 7 tambah 2 hasilnya adalah 9. Ternyata nilai dari A adalah 9. Coba kita masukkan ke soalnya. Min 2 ditambah tadi nilai si A atau nilai titik-titik adalah 9 ya. Tambah 9 sama dengan, coba kita pakai prinsip hutang bayar. Punya hutang 2, dibayar 9. Hutangnya lunas ya, malah ada lebihnya 7. Kalau lebih itu tandanya positif, berarti hasilnya, berarti benar ya, A-nya 9 gitu. Contoh lagi, misalkan Ibu punya titik-titik ditambah 10 sama dengan min 18. Titik-titik ditambah 10 sama dengan min 18. Sama kayak tadi, kita misalkan saja ini A. Mau A, mau B, mau C, terserah kalian ya. Misalkan Ibu di sini misalkan B ya, titik-titiknya Ibu ganti B. B tambah 10 sama dengan min 18 gitu ya. Sama kayak tadi. Sekarang yang mengikuti si B itu siapa? Si positif 10. Berarti lawan dari positif 10 adalah negatif 10. Otomatis di kedua ruas ini, ruas kiri sama ruas kanan harus ada negatif 10. Berarti kita ulang tulisnya B ditambah 10. Tadi lawan positif 10 adalah negatif 10. Baru sama dengan, di sini tulis dulu tuan rumahnya siapa? Negatif 18. Baru si negatif 10-nya munculkan negatif 10. Ingat ya, negatif 10 ini dari mana? Dari lawannya positif 10. Ya, kalau di kiri dimunculkan negatif 10, maka di kanan pun harus dimunculkan negatif 10. Jadi biar adil kedua ruas tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang ruas kiri dulu. Positif 10 dikurang 10 artinya punya hutang 10 dibayar 10, berarti impas kan? Kita coret saja semuanya, berarti sisa siapa? Si B. Sama dengan
Punya hutang 18, hutang lagi 10, berarti masih punya hutang ya. Kita tulis negatif, hutangnya malah nambah banyak. Jadi hutangnya adalah 28. Ternyata B-nya adalah min 28 atau titik-titiknya adalah min 28. Kalau kita masukkan adalah min 28 ditambah 10. Kita buktikan apakah min 18. Punya hutang 28 dibayar 10. Masih punya hutang nggak? Masih ya. Hutangnya jadi berapa kalau sudah dibayar 10? Jadi hutangnya adalah 18. Ternyata sama kan? Ternyata hasilnya adalah negatif 18. Oke, di contoh selanjutnya Ibu langsung ini ngasih titik-titiknya jadi B, tapi di sini B-nya itu Ibu kasih negatif ya. Jadi intinya tentukan nilai B. B-nya berapa ya? Oke, Ibu tulislah biar kalian gak lupa. B-nya itu berapa? Ya, ingat yang Ibu tanya itu B, bukan kalau di sini di soal itu adalah negatif B, sedangkan yang Ibu tanya hanya B saja ya. Oke, kita lihat. Negatif B ditambah negatif 5 sama dengan 25. Nah, sekarang yang mengikuti negatif B itu siapa? Negatif 5. Lawan dari negatif 5 adalah positif 5. Sama seperti tadi, si positif 5 harus dimunculkan di sebelah kiri. Begitupun kalau di sebelah kiri dimunculkan positif 5, maka di ruas kanan pun harus dimunculkan positif 5. Jadi bagaimana hasilnya? Min B atau negatif B ditambah min 5, terus ditambah 5, tambah 5 ini dari mana? Dari lawannya negatif 5. Sama dengan tuan rumahnya dulu di sebelah kanan siapa? 25, baru munculkan kalau di ruas kiri ada positif 5, maka dia pun di ruas kanan harus ada positif 5. Oke, punya hutang 5 dibayar 5 otomatis habis. Berarti di sini sisa siapa? Negatif B, ya kan? Sama dengan 25 tambah 5 hasilnya adalah 30. Sudah selesai? Belum, karena yang Ibu tanya adalah B-nya saja, tapi di sini kalian masih menemukannya adalah negatif B. Lalu gimana Bu biar bisa kita menghasilkan B-nya saja? Yang Ibu tanya hanya B saja. Kalau gitu negatifnya dikemanakan? Ya pindah ruaskan saja ke kanan. Jadi negatifnya pindah jadi negatif 30. Ya. Bagaimana kalau kalian menemukannya seperti ini? Negatif B sama dengan negatif 30. Sedangkan Ibu yang menanyakan adalah B-nya saja. Ini kan masih negatif B. Nah, sekarang B-nya dikemanakan? Ya, kalau di ruas kiri sama di ruas kanan sama-sama ada tanda negatif, negatifnya bisa kalian hilangkan karena sama-sama adil kan? Jadi kalian hilangkan, jadi sisa B-nya adalah 30. Gitu ya. Contoh lagi. Negatif A sama dengan negatif 17 ya. Karena di sini ada negatif, di kanan pun ada negatif, jadi negatifnya bisa langsung hilang. Jadi A-nya adalah 17. Kecuali kalau kalian punyanya negatif A sama dengan 15, ya kan? Ini hanya yang ada negatif hanya di ruas kiri. Nah, sedangkan Ibu hanya menanyakan nilai A-nya. Lalu bagaimana nilai A-nya? Nah, negatifnya pindahkan saja ke ruas kanan. Jadi adalah negatif 15. Oke. Ada pertanyaan untuk sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya.